Ketika kita punya himpunan vektor, di sini V, ya kan, dengan operasi penjumlahan vektor dan operasi perkalian vektor dengan skalar, ya, kita punya himpunan vektor dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar dengan vektor. Saya ulang lagi, ada himpunan vektor, berarti ada vektor yang banyak, terbentuklah dalam satu himpunan, satu kumpulan himpunan. Kemudian ada operasinya terhadap vektor yang ada di himpunan itu. Operasinya hanya dua, yaitu operasi penjumlahan antar vektor dan juga operasi perkalian vektor. Jadi hanya ada dua. Jadi kita punya himpunan vektor, ya, operasi yang banyak, dan himpunan atau vektor yang banyak tadi, himpunan vektor, dan kita punya operasi untuk himpunan itu. Saya ingatkan lagi, ini inti dari pembahasan kita. 1, 2. Operasinya juga cuma 2. Oke. Nah, keduanya ini kita sebut sebagai ruang vektor. Jadi kalau ruang itu ada satu himpunan, 2 operasi, tapi operasinya punya syarat. Kalau hanya himpunan, isinya apa? Anggota-anggota aja. Dalam himpunan ada operasi nggak? Nggak ada. Kalau ada operasi, ada himpunan, ada kegiatan. Ada kegiatan, ini operasi dalam matematik itu kan ada aktivitas. Kalau himpunan diam aja, ya kan? Nah, itu. Maka kita sebut ruang vektor jika ada syaratnya operasi tadi. Tidak hanya pokoknya ada himpunan, ada operasi, 2 operasi itu kita sebut ruang vektor, tidak. Kita akan sebut dia sebagai ruang vektor jika, nah di sini ada 8, ya kan? Jika ada 8 syarat di sini. Oke. Jika operasi-operasi tersebut memenuhi syarat-syarat ini, sebenarnya ada 10 syarat, tapi kita sebutkan dulu 8. 1, kita bagi 2 operasinya. Pertama, 4 untuk penjumlahan vektor dan 4 untuk perkalian skalar. Lihat, A1 sampai A4 itu semuanya penjumlahan vektor. A5 sampai A8 tentang perkalian skalar. Dan ini mudah sekali diingat. Oke. Yang pertama adalah X plus Y sama dengan Y plus X. X dan Y-nya elemen dari V, atau dia anggota dari himpunannya. Nah, yang kedua adalah X plus Y dalam kurung plus Z sama dengan X plus Y plus Z dalam kurung. X, Y, Z elemen dari V. Yang ketiga adanya elemen 0 di V. Jadi V punya anggota 0. Bukan 00 angka skalar 0, bukan, tapi dia elemen 0. Anggota yang disebut elemen 0. Dimana gini sifat elemen 0 itu X itu skalar anggota I, anggota V, ditambah dengan elemen 0 tadi, maka hasilnya adalah X dirinya sendiri. Itu elemen 0. Kemudian untuk setiap X, kalau ada satu elemen X, itu pasti ada elemen min X yang kalau dijumlahkan X plus min X sama dengan 0. Elemen 0 kepakai di sini. Oke, itu 4 itu untuk penjumlahan skalar. Sedangkan untuk yang 4 pertama tentang penjumlahan vektor, ngapalinya gimana? 1, namanya komutatif, bolak-balikan, komutatif. 2, kurungnya pindah, asosiatif, diasosiasikan, kurungnya bisa ke sini. 3, adanya elemen 0. 4, adanya elemen inverse penjumlahan. Udah, itu aja. Komu, aso,
0 inverse. Silakan dibuat cara menghafalkannya. Sekarang 4 yang kedua tentang operasi skalar, ya kan? Ya. Apakah masih sama? Komu aso elemen 0 dan ini? Enggak, beda dia. Satu, dia pertama alfa, alfanya skalar. Alfa, ya, lihat pointer mouse-nya berupa tangan. Alfa kali X plus Y. X plus Y per penjumlahan skalar, alfanya perkalian. Dia menjadi sama dengan alfa kali X plus alfa kali Y. Atau kita bisa sebut sebagai distributif terhadap penjumlahan vektor. Perkalian skalar distributif terhadap penjumlahan vektor. Distributif. Tapi ini juga alfa plus beta. Apa yang dijumlahkan? Skalarnya. Dikalikan dengan vektor X. Apa yang terjadi? Sama dengan alfa kali X ditambah beta kali Y. Berarti ini distributif terhadap penjumlahan skalarnya. Ya kan? Distributif penjumlahan vektor, distributif terhadap penjumlahan skalar. Oke. Alfa kali beta kali X. Alfa betanya dalam kurung sama dengan alfa kali beta dalam kali beta X dalam kurung. Asosiatif, perkalian skalar. Perkalian vektor nggak ada loh ya. Ya, ada elemen 1 kali X sama dengan X. X-nya ini, satunya ini apa? Skalar. Ya, satu real skalar, real 1 itu kali X sama dengan X. Jangan berubah nanti. Gitu. Nah, ini 4 yang kedua. Oke. Apa? Distributif penjumlahan vektor, distributif penjumlahan skalarnya, asosiatif perkalian vektor, perkalian skalar, ya kan? Terus ada elemen 1. Ada satu gitu, kali X sama dengan X. Oke. Dimana X elemen V. Nah, itu syarat. Tapi kan ada yang menyebutkan 10. Iya, ada yang menyebutkan 10, itu 2 itu langsung dimasukkan sebagai syarat. Ada yang langsung dimasukkan sebagai definisi bahwa ada vektor dengan operasi 2 dan operasinya bersifat. Nah, gitu. Apa yang 2 lagi? Yang 2 lagi adalah sifat tertutup dari kedua operasi itu. Sifat tertutup dari kedua operasi. Jadi, yang pertama adalah penjumlahan vektor bersifat tertutup. Yang kedua adalah perkalian vektor bersifat tertutup. Perkalian skalar maksud saya bersifat. Contoh, C1X, bukan contoh ini. Jika X elemen dari V dan alfa adalah skalar, maka alfa kali X adalah elemen dari V. Itu sifat tertutup. Jadi hasil perkalian skalarnya juga anggota dari V juga. X, Y elemen dari V, maka X plus Y juga hasilnya itu juga elemen V. Ada beberapa mahasiswa yang perlu penjelasan tambahan mengenai sifat tertutup ini. Dan sedikit mahasiswa sebelumnya yang memahami sifat tertutup ini. Semoga yang sekarang sudah pada paham.